Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Tel Aviv diambang kehancuran. Tel Aviv masih tertidur saat ledakan pertama terdengar pukul 3.27 dini hari. Rudal pertama menghantam kompleks perumahan elit Ramat Aviv. 5 menit kemudian, puluhan rudal lain menghantam pusat kota, termasuk Bandara Ben Gurion, Rumah Sakit Ichilov, dan kantor pusat IDF. Warga panik. Ribuan orang berlarian tanpa arah. Sirene berbunyi tanpa henti. Gedung-gedung runtuh. Api berkobar. Dan mayat mulai berserakan di jalanan. Rumah sakit penuh dalam 2 jam. Banyak korban luka terpaksa dirawat di trotoar dengan peralatan seadanya. Iron Dome tak berfungsi. Rudal-rudal itu meluncur dalam pola aneh, dengan kecepatan dan manuver yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Bahkan militer Israel mengaku kebingungan. Beberapa rudal diduga menggunakan sistem pemecah sinyal dan pengalih deteksi radar. Pemerintah Israel menggelar rapat darurat. Militer dikerahkan total, tapi gagal melokalisasi sumber serangan. Tidak ada klaim tanggung jawab. Hanya sebuah pesan singkat berbahasa Ibrani yang muncul di siaran televisi. Zion akan jatuh dari dalam dirinya sendiri. Malam itu, lebih dari 2.300 warga terluka, 470 tewas, dan puluhan ribu mengungsi ke wilayah utara. Kota Tel Aviv seolah tak berfungsi lagi. Listrik padam, internet lumpuh, komunikasi terputus. Semua bertanya, siapa yang menyerang? Dan mengapa pertahanan Israel bisa seketika lumpuh? Terbongkar 2 tanda seru 2 dalang serangan Tel Aviv. Data satelit internasional menunjukkan titik peluncuran rudal berasal dari 3 arah. Lebanon Selatan, pantai barat Suriah, dan sebuah lokasi di Laut Tengah yang tidak terdeteksi sebelumnya. Pusat Analisa Militer Eropa menyebut jenis rudal ini sebagai generasi baru buatan gabungan Iran dan Rusia. Namun yang mengejutkan, ditemukan jejak sinyal komando dari pangkalan rahasia yang selama ini diasumsikan tidak aktif di Siprus Utara. Disinilah muncul spekulasi bahwa serangan ini adalah bagian dari operasi militer besar yang melibatkan negara besar di balik layar. Pemerintah Israel kehilangan kendali. Perdana Menteri dievakuasi ke bunker rahasia, sementara warga mulai melakukan penjarahan karena logistik tak terdistribusi. Beberapa kota di utara mulai memberlakukan jam malam. Pesawat asing tidak lagi mendarat di Israel. Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina di Gaza justru menyatakan tidak terlibat sama sekali. Mereka bahkan menyatakan keterkejutan atas skala serangan tersebut. Iran dan Rusia sama-sama bungkam, tidak membenarkan maupun menyangkal. Dunia terbelah. Negara-negara Eropa mendesak agar Israel berdamai dan melakukan penyelidikan terbuka. Amerika Serikat hanya mengeluarkan pernyataan singkat bahwa mereka sedang menganalisis situasi. Sebuah rekaman video yang bocor dari satelit militer menunjukkan kapal selam asing meluncurkan rudal ke arah Tel Aviv dari titik laut yang tidak jauh dari wilayah netral. Ini memperkuat teori bahwa serangan ini adalah bagian dari operasi militer global yang terselubung. Tel Aviv kini dalam kehancuran total. Perekonomian lumpuh. Banyak warga Yahudi mulai meninggalkan Israel. Dunia menyaksikan, tidak hanya runtuhnya kota, tapi mungkin awal dari runtuhnya negara yang selama ini diklaim paling kuat di kawasan. Dan di balik reruntuhan itu, satu bisikan mulai terdengar. Ini bukan akhir, ini hanya permulaan.